Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio, The Mini Station, 6 tahun Up Radio, Be Smart and Creative. Selamat pagi, apa kabar Up Mania? Selamat pagi Semarang, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi juga dunia. Hari ini kembali di awal pekan seperti biasa, Market Corner. Saya Santi Rosalia bersama coach saya yang ada di lereng Gunung Kudus. Ada Coach Tom Anandvan. Selamat pagi Coach, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini di sana musim dingin nggak Coach? Kalau di Semarang ini agak beda hawanya ya. Di sini dua musim, panas musim, sama ya? dingin. Panas dingin jadinya. Tapi itu tetap sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas hari ini di Market Corner, saya tertarik dengan postingan Coach Tommy di Instagram. Wah, kalau yang mau mana meraih tuh? mimpi ya tidur. Kalau mau meraih mimpi, karena mimpi itu adanya memang di tidur ya Coach ya. Iya benar kan? Padahal tidur kan nggak kemana-mana, cuma tidur doang. Itu doang, tapi otaknya bekerja. Gitu ya. Oke. Coach, hari ini saya mengangkat satu pertanyaan dari Apmenia yang bernama Nina yang ada di Semarang saja. Dia ingin bertanya, adakah tip atau trik strategi membangun branding dalam bisnis online sehingga bisnisnya itu bisa nendang dan laris manis seperti tagline-nya Coach Tommy gitu. Nah, makanya kita mengambil satu tema dalam perbincangan pagi hari ini, membangun brand dalam bisnis online. Ya. Oke. Ya, membangun brand itu sebenarnya sudah kita bahas juga ya, Mbak. Betul. Sekarang kalau misalnya memang produk kita sudah punya merek ya, kita sudah punya merek, dan jangan lupa mereknya harus diurus hak patennya, jadi supaya jangan double-double nantinya ke depan, karena itu nanti Jadi lebih safe ya, Tom? Iya, ya? betul. Ya kan, supaya nanti tiba-tiba, karena kan bisa jadi Indonesia ini kan ada 270 juta penduduk. Nah, nanti dari 270 itu bisa jadi ada nama yang sama kan. Nah, itu jangan sampai terjadi di kedepannya. Jadi kalau memang sudah kita memang punya merek ya, ini kita bahas merek dulu. Nah, segera dipatenkan. Nah, kemudian brand itu kan sebenarnya maknanya luas banget, Mbak. Jadi yang penting sih kalau menurut saya ya produknya itu dikenal dulu ya. Bagaimana produknya dikenal? Nah, produk itu kan pasti ada melekat nih, kan ada kemasan. Kemasannya ada mereknya, ada logonya. Nah, berarti satu kesatuan tuh. Nah, sekarang bagaimana kita mengenalkan produk kita ke masyarakat nih? Apalagi misalnya produk kita itu bisa dikirim secara nasional ya. Sekarang manfaatkan sosial media, manfaatkan media-media online yang ada gitu kan. Sosial media itu paling cepat, kemudian bisa lewat marketplace, ya kan, bisa menggunakan WA. Nah, jadi bagaimana supaya lebih terkenal ya, rajin posting. Kembali lagi ke situ kan. Bagaimana orang bisa tahu kalau kita postingnya tuh sebulan sekali ya, kayak gitu-gitu. Terus kita Kalau masih lagi malu-malu, lagi pengen ya. Ya susah. Jadi membangun brand itu juga tidak sebentar. Jadi butuh waktu. Saya dikenal dengan Anu itu saya dapat tuh setelah 2 tahun saya bangun. Jadi mulai 2017 tuh saya pakai Anu gitu. Jadi saya kadang-kadang juga dipanggil Mas Anu. Itu 2 tahun baru orang-orang tuh kalau Anu sama dengan Tommy gitu. Jadi harus selalu dipakai gitu. Jadi nah, harus misalnya, diingat ya. Misalnya gini Mbak, kita posting kan, kita posting produk atau kita posting kata bijak, kayak saya itu kan setiap postingan saya pasti ada akademi Facebooknya kan. Nah itu saya sedang bangun brand tuh. Nah seperti itu. Jadi setiap kita posting apapun itu ada brandnya kita nongol situ, ada logo kita atau ada jargon kita di situ, sehingga orang akhirnya kenal gitu. Orang Indonesia kan
tipenya harus diulang-ulang, ulang-ulang ketemu gitu kan. Seperti mohon maaf iklan rokok tuh, setiap sudut ketemu, setiap sudut ketemu. Nah itu kan akan menancap akhirnya di di otaknya pemirsa. Nah sama dengan kita punya produk ya udah upload terus. Apapun itu misalnya cuma teks saja. Nah di bawahnya kita cantumkan nama produknya. Saya biasanya kalau pas Akademi Facebook ya pakai hashtag Akademi Facebook. Kalau di Facebook ya, kenapa kok menggunakan hashtag? Karena status yang berupa teks kalau dikasih hashtag tuh warnanya jadi biru. Jadi beda sendiri. Nah, itu juga bisa jadi mengundang perhatian orang. Nah, tapi itu tiap hari harus terus-terusan tuh dipakai terus. Nah, kalau Mbak Santi lihat postingan saya di Instagram tuh selalu ada tuh di bawah Akademi Facebook, Akademi Facebook. Nah, contohnya seperti itu, Mbak. Ini saya juga mau menyampaikan, Tommy Arnold Fund, praktisi bisnis online, founder Akademi Facebook. Nah, gitu ya. Iya. Nah, yang penting adalah kita paham betul bahwa brand ini merupakan kayak representatif produk yang kita tawarkan ya. Yes, sehingga betul. Apakah Mas, memilih sebuah nama saja kita sudah harus berdasarkan semedi 7 hari 7 malam atau harus kita ke dukun gitu ya, sehingga itu brand lebih mudah mengencourage dan menancap ke mind orang, Mas. Jadi ya kayak kita menamakan anak aja, Mbak. Nama itu kan doa ya. Nama itu kan doa. Jadi sebaiknya memang kita tidak ngawur dalam menamai produk kita seperti itu. Jadi ada harapan di sana kan. Harapannya adalah produk ini akan menjadi solusi bagi masalah banyak orang. Satu, kedua adalah produk ini nanti bisa menghidupi saya dan keluarga, misalnya seperti itu. Sehingga saya akhirnya nanti punya karyawan dan sebagainya. Jadi produk ini akan bermanfaat tidak hanya untuk pelanggan, juga bermanfaat terhadap karyawan-karyawan kita nantinya. Nah, jadi bikin namanya juga jangan sembarangan ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dengan baik. Terus apalagi ketika nanti mau membuat logonya, sebisa mungkin jangan bikin logo sendiri. Mungkin untuk awal oke lah, boleh kita bikin logo sendiri. Tapi kalau saya pribadi sih, saya akan memaksakan diri untuk membuatkan logo kepada ahlinya gitu. Bayar mahal ya nggak apa-apa. Tapi benar-benar jadi logo yang benar-benar proper gitu, benar-benar keren, benar-benar menjual. Nah, kayak gitu. Ya, itu ya. Jadi silakan saja Anda betul-betul memilih satu nama yang nanti ini akan menjadi trademarknya bisnis Anda. Kemudian Mas Tom akan berulang kali ya mengingatkan untuk selalu aktif dalam sehari, narsis ya, katakan seperti itu. Dalam sehari itu minimal 10 kali untuk membranding produk Anda di sosial media, karena ini memang kita bicara bagaimana dahsyatnya sosial media dalam upaya meraih keuntungan juga di situ. Nah, Mas, tahapan-tahapan branding apakah ada hal-hal yang memang harus dilalui, Mas, untuk bisa memunculkan? Kalau Mas Tom akan bilang bahwa produk kita diterima dulu, itu yang penting gitu ya. Iya. Ya, kalau saya kan mungkin levelnya di skala UMKM. Kalau skala UMKM itu sebenarnya skill jualannya dulu, ya skill jualannya dulu. Tetapi nanti ketika orang sudah mulai merasakan produk kita, kok ini bagus ya, bagus nih dalam artian manfaatnya memang membawa hasil gitu kepada orang yang beli. Nah itu nanti akan seiring waktu ya akan terus tertancap. Orang yang beli dan sudah merasakan kan akan testimoni ke orang yang lain gitu. Kamu pakai ini aja nih, belinya di sana, di Tommy misalnya seperti itu. Jadi mereka akan menjadi tidak secara langsung menjadi marketing kita sebetulnya. Nah orang kan kalau baca testimoni akan jauh lebih percaya daripada ownernya yang ngomong gitu. Kecuali ownernya ini public figure. Nah itu. Jadi tahapannya sih sebetulnya ya kalau memang produknya jualan ya jualan dulu gitu. Tapi sembari kita siapkan segala sesuatunya di sana. Nah, ini persiapan ini penting ya, Mas. Preparing. Harus. Kita mau jualan. Kalau Mas Tom sendiri punya tim untuk dipublish seminggu itu, Senin ini adalah hal yang sangat penting untuk menyusun materi-materi atau kontennya ya, Mas. Jadi saya teringat ini, Mbak. Saya teringat kata-katanya Deddy Gumelar alias Meing Bagito. Jadi dia pernah mengatakan gini,
Orang yang hebat itu bukan karena dia kaya, sugih atau apapun ya. Orang yang Ya, hebat itu adalah orang yang sudah menyiapkan dirinya sebaik mungkin gitu. Ya apapun itu oh, kan kalau tanpa persiapan kan gimana gitu kan, Mbak. betul betul betul. Bahkan Hasilnya, seorang Tantowi Yahya ya. Tantowi Yahya ini kan Great Master of Ceremony ya. Dia levelnya sudah apa namanya sudah tinggi suhu ya. sekali gitu. Suhunya suhu kalau dia di bidang itu. Terus pernah ada diwawancara kan, Mas Tantowi, apakah ketika Anda apa namanya akan tampil membawakan acara itu Anda sudah tidak nervous lagi? Siapa Hmm, bilang? Saya selalu nervous ketika akan tampil gitu. Loh, kan sekelas Anda masa masih nervous? Kalau saya sudah hilang nervousnya, itu malah bahaya gitu. Artinya saya ya, meremehkan gitu kan, meremehkan acara tersebut, meremehkan dia sendiri. Dia bilang kayak gitu. Nah, sekelas mereka aja, mereka tuh tetap persiapan gitu. Tetap ya. bikin apa, klukatnya, tetap apa melatih intonasi suara, melatih vokal, melatih pernafasan, nah, kayak gitu loh. Jadi memang persiapan itu segalanya sih. Iya, benar. Dan ini nanti hasilnya akan luar biasa. Nah, Mas Mm-mm. Tom, penting nggak sih kita dalam membuat brand itu ada sebuah diskusi atau mungkin jasa yang menawarkan nama-nama brand itu, Mas? Ya, kalau apa namanya sebaiknya sih memang ada diskusi ya, mungkin diskusi dengan orang yang lebih tahu gitu kan. Baru kalau jasa itu kan dia cenderung eksekusinya nanti. Ya memang ada Mm-mm. beberapa jasa logo itu yang memberikan konsultasi juga. Nah, Ya, tapi tidak banyak sih, setahu saya tidak banyak. Nah, kalau misalnya memang kita belum yakin dengan apa keputusan kita nih, kayaknya gimana ya nama ini cocok nggak ya? Ya bisa diskusi sama keluarga itu paling paling ya. mudah. Kira-kira kamu kalau dengar ini perasaanmu gimana gitu? Apa yang terbayang? Produkku misalnya keripik kentang, terus tak namain gini, kira-kira cocok nggak? Nah, ya paling dekat Mhm. adalah keluarga. Kemudian bisa juga diskusi dengan teman-teman. Misalnya di-share ke sosial media. Teman-teman, saya punya produk keripik kentang nih. Nah, ini mau saya kasih nama ABCD gitu. Kira-kira gimana pendapat teman-teman? Nah, kalau ada yang komen, boleh tuh jadi masukan buat kita seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, misalnya kita punya guru nih, ya kita diskusi sama dia, konsultasi. Sama kayak seperti saya waktu eh, rumah joglo itu, saya juga konsultasi sama guru saya. Kira-kira logonya begini, oh jangan gitu dong, dirubah ini ya. Jadi akhirnya sebelum logo itu keluar tuh udah ada apa namanya perbaikan-perbaikan dengan konsultasi di guru saya. Ya, kebetulan guru saya baik ya. Jadi Jadi apa ngasih tahu namanya? ya. Padahal udah 7 tahun, tapi kalau misalnya saya nanya sampai detik ini pun pasti dijawab dengan baik gitu sama beliau. Itu Nah, muridnya yang dan nggak benar itu. muridnya nanya terus gitu. 7 tahun juga. Ya Hmm, seperti itu. Jadi kita diskusi itu oke. bagus ya supaya ada referensi lebih banyak. Atau kita ya seperti yang kita bahas di waktu-waktu yang lalu, keripik Mm-mm. kentang kan ini contohnya keripik kentang gitu. Nah, kita lihat Ya. produk-produk keripik kentang lainnya. Mereka kayak Mhm. gimana sih gitu kan? Mereka kayak gimana? Ya dari sisi penamaan, dari sisi logonya apa, gambar logonya, dari sisi kemasan dan sebagainya. Nah, itu dicatetin tuh. Wah, Mm. akhirnya biasanya kalau saya akan mendapatkan ide sih, kalau saya. Nah, apa namanya, dengan mencatat semua kekuatannya produk sejenis, itu kita pasti akan punya ide lah. Wih, nanti diutak-utik sendiri. Kayaknya ini bisa nih. Jadi ada Oke. kita meriset 10 produk keripik kentang, jadiin satu, dang, wah keren banget itu. Ya 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 ya. Jadi riset ini juga penting ya Mas dilakukan untuk Ya, bagaimana bisnis yang kita lakukan ini punya kekuatan yang sangat kuat sekali dalam betul, kaki-kakinya. Nah ini Mas betul. kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya yang sudah muncul, tapi ini munculnya tidak di DM tapi langsung di WhatsApp. Ada Ibu Yuli di Semarang saja. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan brand yang saya belum begitu mudeng Mas, tapi saya punya produk sambal teri. Ada yang sambal teri genit, ada sambal teri teri seksi. Nah, apakah brand ini membingungkan atau tidak sih Mas? Seberapa pentingkah
membangun brand untuk bisnis online itu? Terima kasih Bu Yuli. Ya apa ya, sebenarnya brand itu kan mencerminkan juga, merepresentatifkan juga dari kitanya ya sebagai owner mungkin gitu. Jadi saya punya kawan di Jogja itu dia bikin ingkung, Mbak. Bikin ingkung Oke. itu dikasih nama ingkung ginu-ginu. Emang mohon maaf kebetulan beliaunya ya ginu-ginu gitu kan. Mungkin gini-gini. Tapi waktu itu emang saya mendampingi beliau ya, saya bilang pokoknya kalau setiap posting itu ada logonya ingkung ginu-ginunya itu gitu. Karena ginu-ginu ini Jawa banget, kebetulan dari Jogja. Dan itu Ya. bagus banget, masuk banget gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ginu-ginunya itu menempel gitu? Ya sudah, setiap ada apa namanya, setiap dia posting pasti ada logonya ginu-ginu. Padahal dia tuh lagi, misalnya lagi apa, lagi nyetir entah kemana gitu kan, dikasih logo tuh postingan lagi di dalam mobil gitu kan. Kemudian apa namanya, dia lagi masak gitu. Pokoknya setiap postingan dia yang ada gambarnya dikasih logonya ingkung ginu-ginu seperti itu. Jadi ya itu akhirnya sekarang terkenal dia di Jogja dan Mungkin yang jadi ngiler nih saya nih. teringat ingkung ginu-ginu. Nah, Eh, ini mungkin yang dipertanyakan oleh Bu Yuli ini gini Mas, mungkin karena dia punya produk sambal. Nah, sambelnya ini macam-macam rasa kali ya. Kan ada yang pedes banget, ada yang level-levelan gitu. Ini sambal teri seksi, sambal teri genit gitu loh. Gitu apakah gimana nih ya Mas? Mumpung saya belum jauh banget. ya apa ya, agak aneh Jadi sih kalau mungkin bahan sambal. dasarnya dari teri ya? Ya maksudnya itu kan masalah penamaannya kan, sambal teri Benar-benar. genit gitu. Ya ini hati-hati juga ya, hati-hati juga dengan penamaan gitu, karena penamaan yang aneh belum tentu nanti akan bisa boom gitu kan. Kan pernah tuh ada penamaan dengan nama-nama setan seperti itu, malah malah nggak ngefek sama sekali. Kalau menurut saya sih ya sambal itu kan lebih di apa namanya, dikaitkan dengan kategori karakter si sambal itu kan pedes gitu. Jadi mungkin jangan orang kepedesan terus genit gitu, agak aneh juga gitu kan, atau seksi gitu. Apakah ownernya, kalau ownernya mohon maaf kayak ingkung ginu-ginu tadi kan setipe gitu kan, nama dengan mohon maaf Yang bikin. model orangnya, bentuk badan orangnya. Nah, kalau mau diangkat seperti itu boleh juga sih, cuman ya berarti nanti menggunakan model-model atau apa namanya, yang bawa produknya itu ya sesuai dengan namanya gitu. Jangan sampai kita sambal teri seksi tapi lebih banyak gambar cabenya. Cabenya di mana seksinya gitu. Jadi hati-hati Iya, juga iya. dengan penamaan ya. Jadi bukan terus aneh tuh bakal jadi viral, belum tentu. Nih hati-hati gitu. Jadi mendingan lebih dicocokkan dengan karakter si produknya seperti apa gitu. Atau ownernya ya, kayak Xiaomi Pink waktu itu juga kan, walaupun memang produknya biasa aja tapi keberanian dia menggunakan semua warna pink di setiap apa namanya item yang dia punya itu keren banget gitu. Padahal cowok ya Mas. Padahal cowok, bapak-bapak lagi udah tua. Nah, Iya, nanti iya. kalau kalau dalam hal ini sambal teri genit, oke lah kita memang genit gitu. Ya nggak apa-apa. Nah, artinya mungkin bisa bikin video yang merepresentasikan genit itu seperti apa sih. Karena ini masalahnya sambal itu kan pedes ya. Iya, iya benar-benar. Kalau Iya, orang-orang kan level setan, level neraka gitu. Ini genit. Emang agak aneh sih, tapi nggak sesuai dengan karakter sambalnya itu yang pedes gitu. mungkin sambal teri gobios gitu ya. Enak ya Ya Mas. bisa. Kan makan sambal kepedesan gitu. Tapi mungkin itu tadi yang ditangkap oleh Mbak Yuli, nama-nama yang aneh itu akan membuat brandnya mudah diterima oleh masyarakat. Barangkali itu kali ya yang ada di benak beliau Iya, ini. iya, iya. Tapi harus Tapi boleh hati-hati juga. dites dulu ya, hati-hati, boleh dites dulu. Yang jelas sih jangan sampai benar-benar ini kita melemparkan genit, tapi yang ditampilkan gambarnya tuh pedes gitu, kan nggak nyambung gitu. Nah, pedes itu genitnya di mana? Nah, dicari tuh. Terus pedes itu seksinya di mana gitu. Kalau itu mau terkait produk, jadi bisa aja nama itu sangat terkait sama produknya,
atau sama ownernya juga bisa. Apakah ownernya Oh, genit? Ya, itu boleh. Itu malah nanti jadi nilai tambah kalau bisa seperti itu. Tapi apakah ownernya genit beneran? Mbak apa Bu Yuli genit apa seksi gitu? Kalau yang tadi makanya saya kasih contoh ingkung gino-ginonya itu dari memang mohon maaf bukan body shaming ya, memang dari ownernya tuh memang gino-gino orangnya gitu loh. jadi dia pasti ambil ayamnya yang gendut-gendut juga ya Mas ya, kan sesuai dengan namanya Iya. gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Yuli, mungkin nanti bisa didiskuskan lagi ya, tetapi kalau itu memang sesuai dengan karakter yang ingin Anda tampilkan sebagai pembuat atau produsennya, kemudian Mm-mm. tadi di sisi mana sih ketika orang kepedesan tampilannya lebih seksi atau lebih Ya, atau kemudian kemasannya juga bisa. Artinya nanti warna dari kemasan itu benar-benar genit gitu. Jadi nggak lagi merah mungkin sambal tapi kemasannya mungkin pink campur apa gitu kan. Yang hmm, benar-benar warna-warna di kemasan tuh jadi genit sama seksi. menggoda gitu ya. Iya, seperti itu. Bisa juga sih. Jadi warnanya menggoda mata dulu, baru nanti orang beli langsung Mm-mm. nyicipin. Wah, rasanya lebih menggoda lagi. Baik. Betul. Nah, Mas Tam, ini kunci yang pertama memang untuk menjawab pertanyaan dari yang tema kita suguhkan hari ini adalah bagaimana membangun brand yang kuat harus selalu dan terus-menerus itu di branding atau dipublikasikan di sosial media ya. Paling Iya, tidak tadi yang Mas Tam sampaikan tidak pernah tidak menyampaikan untuk narsis itu ya. Nah, itu adalah kuncinya bagaimana brand itu bisa nancep ke orang dan akhirnya ini bisa membuat sukses bisnisnya. Nah, Mas, betul. kalau bicara soal trik-trik di marketing online ini ya, Mas, apa sih Mas yang mesti dikuatkan ketika kita mempunyai brand, kemudian perbandingan tadi paling nggak ada 10 yang dengan produk sama itu kalau makanan. Nah, kalau jasa ini berhubungan juga dengan pertanyaan dari Ina. Selamat Mm-mm. pagi ya, Predio. Pertanyaan saya adalah bagaimana Mas membangun brand untuk bisnis jasa di sosial media. Terima kasih. Jasanya jasa apa nih Mbak? Tidak disebutkan. Nggak disebutin ya, malu-malu. Ya. Harusnya nih, ini kan Nah, nggak malu disiarkan harusnya ya. ya. Oke. Iya, ini kan disiarkan, didengarkan banyak orang, harusnya detail tuh. Nah, teman-teman kalau mau Mumpung. nanti butuh jasa ini bisa ke alamat ini harusnya dimanfaatkan loh. Ini kan promosi gratis. Benar. Iya. Ya, sebetulnya prinsipnya sama sih Mbak. Jasa dengan barang itu sebenarnya sama juga kan. Ya, yang aneh tuh jasa apa ya? Misalnya kursus bahasa Inggris juga sama sih sebetulnya. Jadi kita akan pasti punya nama lembaga kursusnya. Nah itu tempelkan aja gitu. Tempelkan aja di setiap foto, tempelkan aja di setiap video yang kita buat sehingga orang ketika menyaksikan foto atau video tersebut tuh selalu melihat logonya kita, minimal itu gitu kan. Kemudian ya kita selalu menyebutkan misalnya jasa eh, lembaga kursus bahasa Inggris terbaik, berkualitas, dan seterusnya. Jadi itu setiap kita bikin status ya minimal, karena sosial media kan paling mudah, jadi ya kita harus sebutkan itu terus-menerus gitu. Jadi nama misalnya jasa lembaga kursus bahasa Inggris Tommy gitu. Jadi itu selalu ikut kemanapun ya di awal-awal seperti itu. Bahkan setelah 2 tahun lebih pun saya selalu mencantumkan biar anu gitu. Jadi itu selalu menjadi apa ya, menjadi standar saya ketika membuat status, maupun statusnya itu lagi bercandaan tetap akademi Ada Facebook muncul. atau anunya tuh muncul terus gitu sehingga orang tuh nggak akan lupa. Jadi sebenarnya Oke. sama sih pondasinya, kita mau produk tuh kan barang atau jasa. Jadi sama aja lembaga kursus atau jasa internet marketing juga sama aja sebetulnya. Kayak kan kelas online itu kan juga jasa sebetulnya. Jadi Betul. ketika saya membuat status ya hashtag akademi Facebooknya itu saya cantumkan terus biar orang tuh mulai aware gitu kan. Mhm. Nah, seperti itu. Ya. Mas ini membedah yang punyanya Mas Tom ya. Berarti kalau Hmm, kita karena ini brand, bicara brand kan juga persepsi orang. Jadi hmm, kalau Mas Tom ini praktisi bisnis online dan menguasai di Facebook misalnya gitu, karena tadi ada ya, akademi Facebook ya.
Nah, Iya. ini apakah penting juga dalam sebuah produk itu kita membuat sebuah eh, nama di mana ini menjadi brand identitas diri gitu, Mas, Iya, dari bisnis itu. penting juga Mbak, karena kalau saya pribadi kan karena bukan produsen pertama. Mm, Jadi apa mm, yang mau saya jual ya, berarti saya menjual personal personal saya, personal mm. diri saya gitu. Akhirnya Jadi, saya membangun personal brand. Nah, mm, Tommy ini mau saya setting dikenal sebagai apa nih? Seperti itu kan. oke. Nah, karena memang saya tuh sebenarnya alirannya lebih ke online shop kan. Makanya lebih tepat Mm, memang praktisi bisnis online tuh yang apa kata-kata awam lah. Kata-kata yang mm. saat ini bisa diterima sama masyarakat. Kalau misalnya saya pakai digital marketing strategis, waduh itu kayaknya kok keduren gitu. Walaupun memang bisa juga. Jadi ya itu relate sih sebenarnya praktisi bisnis online tuh bahasa bahasa umumnya, kalau digital Mm. marketing strategis itu bahasa teknisnya lah seperti itu. Nah, jadi Oke. itu penting banget Mbak. Saya mau bawa usaha saya ini kemana, atau saya mau dikenal sebagai apa gitu. Jadi produk saya ini juga mau saya bawa kemana. Produk saya ini mau dikenal, misalnya tadi sambal teri. Produk saya ini mau dikenal sambal teri yang bagaimana, seperti itu. Oke. Contoh di Jakarta itu kan ada apa? eh bakmi Abang Ade itu loh Mbak, yang Indomie tapi level pedesnya luar biasa kan. Nah dia mau Mm. dibawa kemana nih dia produk, ternyata seperti itu, dia mau apa, level neraka Kayak atau apa tuh. abnormal gitu ya. Oh, jadi 100 atau 200 cabai seperti Mm, itu kan. Itu mm, benar-benar khusus gitu, benar-benar spesifik dia ambil, walaupun sama-sama Indomie kan, dia kan basicnya mm. Indomie. Nah Oke. gitu, jadi kita mau dibawa kemana, sama-sama sambal teri. Ya tadi punya pembeda kan, sambal teri, tapi sambal terinya ini mau dikenal sebagai sambal teri yang bagaimana, Mm. seperti itu. Iya. Jadi untuk memberikan nama pada sebuah produk atau brand itu mesti kata-katanya nggak usah terlalu susah ditafsirkan ya Mas, yang gampang saja sehingga orang bisa mudah diterima atau tidak Ya, menimbulkan multitafsir ya. iya. Jadi kita kalau bisa sih menggunakan kata-kata yang ada di lingkungan kita, yang dikenal secara Membumi. umum. Tapi ada juga sih kemarin teman saya itu kan bikin tahu go gitu. Ya Tahu agak go. aneh juga, tahu go tuh apaan? Ternyata kan tahu kriuk gitu, dan dia bisa sampai seratusan cabang, 100 apa 200 cabang ya dia kalau nggak salah. Itu emang unik sih, dan itu cuman tahu crispy udah gitu doang. Tapi Mhm. larisnya minta ampun. Nah, jadi viral karena ada apa, mitra kemitraannya tuh yang cantik itu Mbak, dia kan viralnya tuh ada Oh, iya iya yang iya. cewek cantik, ternyata Betul. punyanya teman Di saya bawah itu. jembatan itu ya yang dia punya tokonya. Betul. Nah, dari sisi nama sih biasa aja gitu, tahu go gitu. Sama sekali tidak mencerminkan dari tahu crispy-nya. Tapi ya Hmm. apa namanya, memang dari desain kemas apa, desain gerobaknya pun juga keren. Nah, terus dibantu viral sama si penjual cantik itu tadi, seperti Oke. itu. Nah, itu juga Hmm. strategi sih, strateginya seperti itu. Iya iya benar benar benar. Nah ini bicara soal brand penting juga nggak sih Mas ada brand ambassador tapi hati-hati juga ya brand ambassador ini harus punya latar belakang yang betul-betul mewakili produk kita nggak taunya Ya, seperti apa gitu. Gimana Mas? brand ambassador ya pasti bagus ya, pasti bagus. Harusnya Mhm. kalau misalnya brand ambassador ini punya fan base yang militan gitu. Ya. Nah, tentunya juga kita harus ya itu tadi benar Mbak, kita melihat profil si orang yang akan jadi brand ambassador ini, kira-kira apa namanya, si brand ambassador ini sebenarnya terkenal dengan apanya gitu. Misalnya dia terkenal dengan kecantikannya. Kecantikan kan sebenarnya relate ke kosmetik seperti itu. Jadi Mhm. ya hati-hati juga. Nah, kalau misalnya kita misalnya kuliner ya kita bisa pakai brand ambassador yang orang-orang ada hubungannya sama kuliner, atau dia memang senang masak nih. Kita lihat Mhm. misalnya di Instagramnya, atau dia misalnya kalau sekarang punya channel YouTube, oh dia sering masak nih, sering Ya. review. Nah, itu boleh tuh kita ajak untuk menjadi brand ambassador kita. Ya intinya harus punya profil yang sesuai dengan karakter produk kita. Jangan sampai dia apa namanya, fan base-nya tuh ngacak gitu. Wah itu. Tapi kalau cuman buat tujuannya buat ngenalin nama doang sih nggak apa-apa. Tapi Mhm. kan biasanya kita berharap dengan produk kita terkenal kan harapannya ada orang banyak beli. Tapi Ya. kalau
Kalau itu kan belum tentu. Terkenal memang terkenal nih, tapi belum tentu orang tuh bakal mau beli juga gitu. Jadi hati-hati juga di Hmm. sana. Oke, benar-benar. Ini jadi semua hal yang mau dilakukan dalam sebuah usaha atau bisnis ini, karena memang ini merupakan sesuatu yang menghasilkan, diharapkan bisa jangka panjang dan juga bisa Ya, diwariskan ya Mas. Ini harus betul. dipersiapkan sesiap-siap mungkin, termasuk Iya juga dong. memberikan nama, kemudian logo, and then juga tagline mungkin ya, slogan-slogan yang akan mempermudah Betul. orang untuk bisa mengenal produk-produk kita. Dan langkah berikutnya kalau memang mau mengambil brand ambassador tadi, dibaca profilnya, kemudian sesuai nggak dengan produk kita. Karena ini Mm-mm. kembali lagi ketika brand menghadirkan brand ambassador pun itu menjadi representatif ya dari bisnis yang kita Ya, jalankan. dan hati-hati perilaku si brand ambassador ini juga gitu. Karena Penting kan ya, ketika kita pilih menjadi, namanya juga brand ambassador, artinya dia mewakili perusahaan kita kan. public Nah, figure tentu lah ya. iya, kita karena dia mewakili perusahaan kita ya, kita memang harus benar-benar nyari yang bagus, bagus di apa? Attitude-nya juga. Jangan sampai nanti oh dia fanbase-nya bagus, tapi ternyata attitude-nya jelek ya. Orang akan apa nanti akan berimbas lah ke perusahaan gitu, akan berimbas ke produk kita juga. Ternyata dia suka mabuk-mabukan ya gitu-gitu kan. Ya, Wah, itu benar-benar harus kacau hati-hati ya. nanti kita. Heeh. Baik, Mas Tom, dalam membuat sebuah brand, misalnya nih ganti gitu, itu wajar nggak sih Mas? Kita udah mulai nih, kurang lebih setengah Ganti. tahun, kemudian kita Heeh. nggak yakin ya, kita diutak-atik lagi, ganti lagi. Ini gimana sih Mas? Mengacaukan atau Eh, seperti apa? maksudnya ganti nama atau gimana? Ganti nama, masih dalam bisnis yang sama tapi diganti nama karena dilihat, aduh kok ternyata gitu ya? Atau perlukah Oke. mateng dulu baru kita publish gitu Mas? Tapi sih kalau misalnya produk dengan nama A sudah bagus, nggak perlu diganti nama sih. Mungkin yang diganti itu adalah bentuk logonya mungkin. Tapi Oh, kalau oke. ganti nama tuh sangat beresiko banget, Mbak. Sangat Hmm. beresiko banget. Contoh ya, contoh. Waktu itu saya bilang aja di sini saya diminta untuk membantu sebuah pabrik cat gitu kan. Ya. Nah, cat ini katakanlah namanya A gitu ya. Nah, saya kerjain set di tengah jalan ownernya datang nih. Ownernya datang terus Ya. bilang, "Mas, mohon maaf, ini karena diskusi dengan apa namanya pihak terkait, akhirnya kita Mm-mm. putuskan diganti nama B gitu." Wah, itu langsung orangnya tak pisuin, Mbak. Karena kan saya sudah ngangkat nama A nih, brandnya A Iya. gitu. Dan itu sudah naik gitu, maksudnya brand itu sudah dikenal kan. Tiba-tiba Heeh. diganti B, itu saya langsung lemes tuh. Oke, saya berhenti dan silakan Anda bayar saya dulu. Full, tidak boleh Oh. kurang gitu kan. Karena apa? Karena ya brand itu jangan sampai ganti nama kalau bisa gitu. Dan harusnya Mm-mm. kalau memang nanti responnya sudah baik ya jangan diganti nama, Mbak. Karena orang kan misalnya nih kita contoh gampang. Mm. Aqua kan udah bagus nih, Aqua Ya. posisinya. Terus diganti nama. Jadi Akui gitu. Kan orang langsung bias, Mbak. Bisa jadi Heeh. malah penjualan akan anjlok sama sekali gitu. Oke. Nah, kecuali logonya yang berubah kayak Pertamina, kayak Indosat, kayak Starbucks. Nah, itu kan tetap namanya Starbucks, tapi logonya yang Berubah. berevolusi gitu. Nggak apa-apa kalau itu. Kalau nama, Hmm. wah itu bumerang sih kalau nama diganti gitu. Apalagi eh, reputasinya sudah bagus produk kita gitu. Betul Pak betul. Ici Dengan terus udah bagus, terus diganti heeh. apa? Diganti Neng nama Ici. jadi Maeja gitu. Udah habis loh. Ya, Dan jadi apalagi dengan orang kan bertanya-tanya juga kan, Mbak, ini ada apa mm, ya? Apakah ganti manajemen? Nah, manajemen mm, yang baru bagus nggak ya? Nah, itu malah blunder nanti, Mbak, kalau ganti nama. ya. Dan apalagi dengan produk yang sama ya Pak Mas, kecuali Iya. dengan yang lain. Baik, Mas Tom, kita akan Mm. berikan satu catatan penting dalam membangun brand dalam bisnis online ini, Mas, di akhir perbincangan Mm. dan pertemuan kita Market Corner. Silakan, Mas. Ya, kalau bicara brand memang sangat luas sekali ya. Brand itu
meliputi banyak sekali hal ya, mulai dari mungkin logo, kemudian dari kemasan, kemudian bisa juga tagline, juga apa namanya misi visi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kalau kita mau bicara brand. Nah, yang jelas sih kalau memang kita mau kuat brandnya ya kita harus sangat konsisten, lagi-lagi konsisten kata kuncinya gitu. Jadi intinya adalah kalau di sebuah perusahaan itu ada ada dua poin. Yang pertama adalah brand awareness. Brand awareness ini mudahnya adalah yaitu tadi super narsis. Jadi kita perkenalkan ya brand kita, produk kita itu kita perkenalkan dengan sosial media, dengan web, dengan kita mengadakan pameran, dengan kita mengadakan gathering dan sebagainya, atau kita menjadi sponsor seperti itu. Jadi benar-benar brand awareness. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah brand activation. Namanya juga aktivasi. Jadi artinya orang itu mencoba. Jadi mungkin di sela-sela pameran orang itu bisa mencoba. Ya, mencoba ini kalau kuliner yang ngicipin, kalau misalnya jasa itu ya jasanya kita bisa presentasikan di sana, orang lihat langsung, jadi ada experience. Intinya ada customer experience itu masuk di kegiatan brand aktivasi. Jadi sebenarnya dengan melakukan dua poin ini, brand awareness ya, kita pokoknya promo, kita super narsis di semua media yang ada, media online yang ada. Kemudian brand aktivasi itu orang mencoba. Ya, misalnya kalau jualan baju ya bisa diraba, oh iya kaosnya bagus, gamisnya bagus dan sebagainya seperti itu. Jadi silahkan membuat brand itu seperti itu. Jadi brand itu sangat banyak. Jadi sebenarnya kalau kedepannya nanti pasti itu akan otomatis tercipta sendiri. Ya kalau dari awal kita skill jualan dulu, nah produknya nanti ya jangan maksudnya jangan langsung mau sempurna gitu kan. Jadi ya bertahap aja, nggak apa-apa. Ketika produk kita sudah dikenal, nanti lama-lama brandnya ngikut kok. Ya, brandnya ngikut. Karena orang itu sudah mengenal produk kita, sudah merasakan manfaatnya, oh dia akan langsung mencari. Orang tuh kan langsung akan mencatat ya. Ini tadi apa sih namanya mereknya gitu. Nah gitu. Gitu, Mbak. Oke, Coach, thank you banget untuk minggu ini. Mudah-mudahan yang sudah bertanya tentang brand ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat juga untuk semuanya. Amin. Dan yang lain silakan saja untuk bisa mengajukan pertanyaan. Kami dengan senang hati akan bersama Anda belajar bersama dengan Mas Tom. Thank you, Mas. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.